Pada tahun 2019, bumi mengalami kenaikan suhu yang membuat lapisan es di kutub utara dan selatan mencair. Hal ini mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim di seluruh dunia. Akibatnya terjadilah rangkaian bencana dahsyat. Mulai dari tiupan angin tornado, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, hingga gelombang panas yang menelan korban jiwa yang sangat banyak. Bencana dunia ini memaksa semua negara di dunia bersatu yang akhirnya membentuk sebuah tim yang beranggotakan para ilmuwan dari 17 negara. Mereka berhasil membuat sebuah teknologi satelit penangkal badai yang disebut Dutch Buoy. Satelit ini bisa mengatur cuaca, suhu, tekanan air dan iklim di bumi. Sehingga satelit ini dapat meminimalisir terjadinya bencana di seluruh dunia. Pria ini adalah Jack Lawson. Dia adalah pimpinan dari tim ilmuwan yang berhasil membuat Dutch Buoy. Hari ini dia dipanggil ke persidangan karena udah melakukan banyak sekali pelanggaran. Walaupun Jack ini seorang ilmuwan yang memimpin proyek sekelas Dutch Buoy, tapi dia suka melanggar aturan. Melakukan tindakan di luar prosedur, melanggar perintah, suka tiktokan di waktu senggang, dan yang lebih parah dia memukul wajah seorang inspektur federal dan mengaktifkan Dutch Buoy tanpa persetujuan pemerintah. Walaupun Jack udah ngasih alasan buat selamatin ribuan orang dari bencana, namun senator pemimpin sidang tetap menganggap bahwa itu di luar kewenangan Jack. Akhirnya pemerintah memecat Jack dan semua bawahannya yang selama ini udah mengabdi dan mereka akan diganti oleh tim yang baru. People like you need people like me. You know why? Excuse me? People Sit say, down, hey, please. Look at me. Excuse me. We're all This looking. meeting is adjourned. I'm not cutting a single one of those This people. meeting is adjourned. Thank you. Setelah sidang selesai, Jack menemui adiknya yang bernama Max Lawson. Saat ini Max menjabat sebagai asisten sekretaris negara. Jack minta bantuan sama Max buat menyelesaikan masalah ini. Mendengar permohonan dari kakaknya, kali ini Max gak bisa membantu. Karena ternyata minggu lalu dia udah diangkat menjadi kepala operasional Dutch Buoy yang baru menggantikan kakaknya. What do you want me to do? Huh? Sorry, Jake. You're fired. 3 tahun berselang, beberapa regu tentara menemukan sebuah kota yang membeku di suatu gurun di Afghanistan. Padahal suhu di tengah gurun itu pasti panas. Tapi ini ada kota di tengah gurun membeku. Sepertinya bencana ini terjadi sangat cepat, karena gak ada orang yang bisa selamat. Semua warga di kota ini ikut mati membeku. Sementara di stasiun luar angkasa yang jadi pusat perbaikan Dutch Buoy, satelit di Afghanistan ternyata rusak dan lagi diganti sama yang baru. Satelit rusak ini mau diperiksa sama teknisi asal India yang bernama Kang Mahmud. Gerak-gerik Kang Mahmud sangat mencurigakan. Dia ngambil sesuatu dari satelit yang rusak itu terus jalan cepat ke loker miliknya. Tapi saat Kang Mahmud masuk ke sebuah lorong, tiba-tiba semua pintu terkunci. Please stand clear of the doors. Please stand clear. Kita beralih ke markas Dewan Iklim Pasifik di Hong Kong. Seorang kepala insinyur divisi Pasifik bernama Cheng Hong lagi menganalisa kejadian di Afghanistan kemarin. Dia mencoba nelepon Max tapi gak nyambung. Cheng akhirnya pergi ke Indomaret buat belanja. Gak tahu kenapa malam itu suhu di Hong Kong lagi panas banget. Sampai-sampai kucing aja masuk ke dalam kulkas. Tapi yang lebih mengerikannya, ketika dia balik ke mobil, tiba-tiba sebuah bencana terjadi. Di lain tempat, Max lagi menggoda tunangannya yang bernama Sarah Wilson. Sarah ini adalah seorang agen rahasianya Amerika Serikat. Karena lagi bertugas, Sarah gak bisa banyak ngobrol sama Max. Sampai akhirnya Max dapat SMS dari kementerian untuk menghadiri meeting bersama Pak Presiden untuk membahas kejadian di Afghanistan beberapa waktu lalu. Dalam meeting, akhirnya diketahui kalau kejadian di Afghanistan kemarin diakibatkan oleh sistem Dutch Buoy yang error. Mereka cari solusi buat nyervis Dutch Buoy. Ada yang bilang kalau mereka harus matiin Dutch Buoy sementara waktu sampai kerusakannya bisa diperbaiki, tapi itu sangat beresiko, karena bisa menimbulkan bencana di seluruh dunia. Akhirnya Max angkat bicara, dia minta sama Pak Presiden buat ngirim para ahli langsung ke satelit Dutch Buoy buat nyervis, karena 2 minggu lagi Dutch Buoy mau diserahkan ke lembaga internasional. Kalau Presiden menyerahkan Dutch Buoy dalam kondisi rusak,
Ya malu dong. Mendengar alasan Max yang masuk akal, akhirnya presiden setuju dan minta supaya Max nyari orang yang tepat. Setelah meeting selesai, atasannya yang bernama Leonard meminta Max supaya memilih Jack untuk berangkat. Karena dia yang membangun satelit Dutch Buoy dan cuma dia orang yang paling tahu tentang Dutch Buoy. Setelah Max sampai ke rumah kakaknya, dia ketemu sama anaknya Jack yang bernama Hannah yang lagi ganti konverter panel surya. Max merasa kagum karena masih bocil udah bisa ngotak-atik yang beginian. Sementara Jack yang masih kesel karena udah dipecat 3 tahun lalu sama Max awalnya cuek banget. Apalagi saat Max ngasih tahu Jack kalau Dutch Buoy lagi error. Jack bilang kalau itu bukan urusan dia lagi. Tapi Max berhasil membujuk Jack dan akhirnya Jack bersedia melakukannya asalkan Max gak boleh ngatur-ngatur dia lagi. Akhirnya Jack berangkat ke pusat penerbangan antariksa di Florida dan langsung melakukan penerbangan ke stasiun luar angkasa. Have a safe trip, sir. Hate to interrupt, Major Tom. How's it feel to be back home? Setelah sampai, Jack bertemu dengan kepala ilmuwan yang bernama Uthe Fassbinder. Dia juga dikenalin sama anggota barunya. Ada yang namanya Mbak Adisa, sang ahli struktur, Hernandez yang ahli robotik, Duncan Taylor yang ahli sistem dan analisis sistem operasi, dan seorang bernama Dussette di bagian komunikasi dan keamanan. Awalnya Duncan dan teman-temannya meremehkan Jack, karena ada orang tua datang dan tiba-tiba dikenalin sama mereka. Tapi semuanya kaget pas mereka tahu kalau orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Jack si pembuat Dutch Buoy. Tanpa basa-basi Jack meminta mereka untuk langsung bergerak. Jack mulai menganalisa satelit Afghanistan yang bernama SR-22. Anehnya satelit ini malah bikin udara beku. Padahal dia cuma beroperasi buat mendinginkan udara bukan membekukan udara. Anehnya lagi, catatan satelitnya juga hilang. Sepertinya ini ulah Kang Mahmud yang tadi sempat mengambil data satelit. Karena gak ada orang yang tahu, akhirnya Jack meminta mereka mengecek semua satelit yang berjumlah 1270 unit, satu persatu, untuk menemukan sumber kerusakannya. Di tempat lain, Max dan Sarah yang mau ritual mantap-mantap diganggu sama telepon dari Cheng Hong. Waktu nelepon, Cheng bilang kalau dia gak bisa mengakses satelit Hong Kong. Dan ketika Max mencoba mengakses ternyata sama. Ternyata akses mereka berdua diblokir dari sistem. Cheng yakin kalau mereka hanya bisa diblokir oleh atasan dari pejabat pemerintah. Dia juga curiga mungkin ada orang yang sengaja menyembunyikan informasi kerusakan sistem. Masalah ini bisa mengakibatkan bencana besar secara global, yang disebut geostorm. Bencana dahsyat yang bisa terjadi secara serentak di seluruh dunia. Setelah telepon ditutup, ternyata Sarah mendapat panggilan dari presiden karena mau mengadakan rapat dadakan. Sedangkan di tempat kerja Cheng, tiba-tiba lampu mati dan dia melihat beberapa orang bersenjata masuk mencari komputer milik Cheng. Alhamdulillah, Cheng masih bisa sembunyi dan selamat dari perburuan. Keesokan harinya, Max menemui bawahannya bernama Dena, cewek yang ahli meretas sistem komputer. Dia meminta Dena buat memperbaiki holoframe miliknya karena Max gak bisa ngakses semua satelit Dutch Buoy. Dena yang tertarik akan kejadian ini langsung mulai meretas holoframe milik Max. Dena merasa ada yang gak beres dengan sistem Dutch Buoy, karena ternyata ada seseorang yang ingin memblokir akses Max ke dalam satelit. Max kemudian mengadakan panggilan video dengan Jack dan Uthe di satelit. Tapi Max bilang kalau ada orang yang sengaja memblokir aksesnya dari sistem Dutch Buoy, dan dia juga memaksa Jack buat terus laporin informasi pentingnya sama dia dan tentunya semua yang dilakukan Jack harus atas persetujuannya. Setelah satelit Hong Kong yang rusak datang, Jack, Uthe dan bawahannya langsung mengambil alih untuk memeriksa. Tapi ketika hendak diturunkan satelit itu malah not respon dan tiba-tiba mengamuk di dalam pesawat. Get down! Okay, get out of here! Go! Watch out! Somebody open this door! Akibat dari kejadian ini, satelit Hong Kong tersebut rusak total dan mengakibatkan data dalam drive-nya juga hilang. Dussette ingat kalau dia pernah lihat video insiden yang membuat Kang Mahmud tewas. Untungnya ada satu panel yang nyangkut di menara komunikasi. Jack berniat untuk mengambilnya langsung. Akhirnya Jack dan Uthe keluar untuk mengambil drive tersebut. We're on our way back. Control, the panel is secured. Hey, what's happening? I don't know. What's going on?
What's going on? It's malfunction. Jake, do you read me? Duncan, tell him to cut it. Jake, cut off the fuel intake. Not respond! Hang on, Jake. I can't hold it! Eject the pack. Oh Christ, we're gonna lose him. Yeah. We're gonna lose him. Alhamdulillah mereka selamat dan Jack berhasil mendapatkan drive-nya. Tapi sewaktu para kru mereka datang, drive tersebut langsung disembunyikan lagi. Jack bilang sama Uthe kalau kali ini dia gak bisa percaya sama siapapun. Setelah drive diperiksa ternyata Uthe gak bisa menemukan adanya kerusakan. Gak lama Jack ingat kalau dia pernah bikin akses drive tersendiri sebagai cadangan data jika terjadi pembajakan atau kerusakan parah. Tapi ketika Jack mengaksesnya ternyata akses Jack malah diblokir. Ini menandakan bahwa kemungkinan besar dalam semua ini adalah salah seorang oknum pejabat di pemerintahan. Kita beralih ke bumi. Ketika Max dan Sarah pulang, Max dapat panggilan telepon dari Cheng yang bilang kalau dia udah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dia sekarang udah sampai di Amerika. Setelah sampai dan menunggu agak lama, akhirnya Cheng datang. He's here. He's here? Setelah kejadian itu, Max langsung pergi ke Gedung Putih karena ada panggilan dari Jack. Tapi Jack bercerita tentang obrolan bapak mereka yang waktu dulu mereka pergi mancing. Awalnya Max gak ngerti apa maksud obrolan tersebut. Tapi akhirnya Max sadar kalau apa yang dibilang Jack itu adalah sebuah kode. Max langsung menemui Dana buat mecahin kode dari Jack dengan mengambil kata-kata mengikuti nomor HP-nya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa sabotase Dutch Boy dilakukan oleh oknum pejabat tinggi di pemerintah. Highest level of government, proof of sabotage. Trust no one. Holy shit. Max kemudian meminta Dana untuk mencari informasi tentang proyek Zeus. Namun akses Dana sangat terbatas. Dan satu-satunya orang yang saat ini bisa membantu mereka hanyalah Sarah, pacarnya Max. Karena dia agen rahasia pemerintah. Freeze. Oh, holy shit. I can explain everything. Talk. Awalnya dia menolak, karena itu adalah tindak kejahatan dan itu melanggar sumpahnya sebagai agen rahasia. Namun setelah dirayu dengan hati yang tulus, akhirnya Sarah mau membantu mereka. Setelah masuk ke dalam server, Dana langsung mengakses proyek Zeus yang ternyata berisi ribuan simulasi bencana yang bisa dijalankan secara bersamaan yang disebut The Geostrom. Max yakin kalau ada orang yang ingin menjadikan Dutch Boy sebagai senjata dan melakukan konspirasi seolah-olah bencana yang terjadi ini hanyalah kerusakan sistem. Sementara itu di dalam satelit, Jack dan Uthe mengakses kamera CCTV secara diam-diam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Kang Mahmud sebelum dia tewas. Mereka pun pergi ke loker Kang Mahmud untuk mencari data yang dia ambil, tapi loker Kang Mahmud ternyata kosong. Tak lama, Duset datang sambil menodongkan senjata karena dia curiga akan gerak-gerik mereka berdua. Akhirnya Duset ngasih tahu di mana lokernya berada. Setelah holoframe itu diperiksa ternyata sistem di dalam satelit itu terkena virus. Virus itu tidak berasal dari komputer Dutch Boy tapi memang tertanam di satelit Afghanistan. Itu berarti ada oknum yang udah mensabotase sistem operasi satelit Afghanistan. Tak lama, Jack dapat panggilan dari Max dan menjelaskan apa yang udah dia temukan soal proyek Zeus. Jack juga bilang bahwa semua ini bukan karena kerusakan tapi karena virus. Dan untuk mengakhiri semua ini hanya ada satu cara, yaitu mematikan Dutch Boy sebentar, lalu di-restart untuk memperbaiki sistem dan mengembalikannya ke mode aman. Namun mereka membutuhkan kode khusus yang hanya dimiliki Pak Presiden. Dari teori ini, Jack mencurigai kalau sebenarnya Pak Presidenlah dalang dibalik kejadian semua ini. Karena jika terjadi bencana besar akibat kerusakan sistem, maka kru internasional lah yang bakal disalahkan. Dengan demikian Dutch Boy gak bakal diserahkan ke komunitas internasional dan pemerintah Amerika Serikat akan memiliki Dutch Boy sepenuhnya. Esok hari Pak Presiden dan para pejabat lainnya mau berangkat ke Orlando untuk mengadakan kampanye pemilu. Tentunya Sarah sebagai agen rahasia juga ikut kemanapun Presiden pergi. Sampai akhirnya dia melihat Max dan langsung menyeretnya ke belakang. Max menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta Sarah buat bantu mencuri kode akses milik Pak Presiden. Sementara itu di stasiun luar angkasa, telah terjadi kerusakan sistem yang cukup parah di mana semua komunikasi satelit mati total. Hal ini membuat Dutch Boy gak bisa mengendalikan satelit-satelit di seluruh penjuru dunia, dan mengakibatkan terjadinya bencana di berbagai negara.
to the nearest satellite. As we can, as fast as we can. Away she goes. Warning, satellite on. Badai dan petir sudah mulai terjadi di Orlando, tapi Pak Presiden masih saja fokus dengan kampanyenya. Max yang ada di sana kebetulan melihat berita yang menyiarkan bencana yang sedang terjadi. Ketika dicek holoframe-nya ternyata bencana juga bakal terjadi di Orlando, dan ada peringatan geostrom yang sebentar lagi akan terjadi. Max terpaksa ngasih tahu Leonard dan meminta bantuannya untuk mencuri kode akses Pak Presiden. Dia juga bilang kemungkinan besar Pak Presiden adalah dalang di balik semua ini. Dia bisa buktiin semuanya karena dia tahu ada Project Zeus di dalam sistem di Gedung Putih. Did Chang tell you anything else? Akhirnya Max menemui Sarah dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mereka sadar kalau sebenarnya Leonard ingin membunuh presiden dan semua calon penggantinya. Supaya nanti dia bisa diangkat menjadi presiden selanjutnya dan bisa menguasai Dutch Bay sepenuhnya. Location Alpha. The exit now! You need to come with me. I'm sorry, Mr. President. Setelah berhasil diselamatkan, Sarah dan Max membawa Pak Presiden keluar dari Orlando menggunakan mobil taksi. Dalam perjalanan Max menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Presiden dan tak lama, gedung yang dipakai kampanye tadi hancur terkena badai petir. Dear God. Mengetahui Presiden yang masih selamat, Leonard nyuruh anak buahnya untuk mencari Pak Presiden dan menahannya tetap berada di Orlando supaya Pak Presiden tewas disambar petir. Get the cover under the bridge. Sir! Get down! Barrier. Ternyata Leonard sudah lebih dulu keluar dari perbatasan Orlando. Dia dan anak buahnya nunggu mobil Pak Presiden datang, karena Leonard bisa melacak pergerakan Presiden melalui pelacak GPS miliknya. Here they come. Fire. You thought the president was the only one who could be tracked? Get him out of here. That's my fiance. Let's go, Lawson.
Di tempat lain, bencana yang terjadi udah semakin parah. Selain di Orlando ada badai petir, ada juga badai tornado yang menggulung kawasan India, hujan salju yang tiba-tiba meleleh di Rusia, sampai gurun pasir yang habis ditelan tsunami. Shut that down! If we lose the station, we won't... Back door override. I'm trying then. Where's Duncan? Duncan. He's the only one with enough programming expertise to override the... Okay, everybody get to the shuttle. Go, go, go. Evacuate. Come on, we gotta hurry. What are you still doing here? You're the only one that could have put it in the system. Yeah, pretty much. You feel those? Times 1,000. You know what us lowly scientists get paid? Saat semua kru Dutch Boy bersiap keluar dari pesawat luar angkasa, Jack memutuskan untuk tinggal di pesawat karena dia harus merestart Dutch Boy secara manual. Sebagai komandan pesawat tentunya Uthei juga siap untuk tinggal di sana menemani Jack, tapi Jack menolak karena dia udah berjanji sama Max dan Max akan memberikan kode itu hanya kepada Jack. Akhirnya Jack meminta holoframe milik Uthei dan mereka pun berpisah di sana. Akhirnya Max, Sarah dan Pak Presiden sampai di pusat antariksa milik NASA dan terlihat Geostrom akan terjadi 10 menit lagi. Mengetahui Jack masih ada di dalam Dutch Boy menunggu kode biometrik Presiden, mereka pun langsung siaran. Jack sempat nanyain kondisi anaknya. Alhamdulillah kota Atlanta tempat Hannah berada tidak sampai kena bencana. Pak Presiden kemudian langsung mengirim kode miliknya ke holoframe milik Uthei, lalu dia berterima kasih atas pengorbanan yang udah dilakukan Jack. Max baru sadar kalau ternyata kode milik Pak Presiden cuma bisa menghentikan Geostrom tapi gak bisa menghentikan penghancuran stasiun luar angkasa, sedangkan waktu penghancuran tinggal 8 menit lagi. Hampir bisa dipastikan Jack tidak akan bisa selamat. Max merasa bersalah karena dialah yang menugaskan kakaknya ke sana. Namun Jack tidak begitu mempermasalahkannya, Jack cuma meminta Max untuk selalu menjaga anaknya. Dalam kesedihan akhirnya siaran pun dimatikan. Honey, you promised me. Core rotation has terminated. Need a hand? Wrong door. What are you doing here? I told you, I live here. Time to Geostorm, 1 minute 40 seconds. Uploading kill codes. In process. I'll manually reboot the entire system. Self-destruct entering final stage. Status rebooting. Transferring control of the net back to NASA. I've got you. Warning. Self-destruct entering final stage. Best seat in the house. Do you believe in a Hail Mary?
Follow me. We gotta get to the satellite. Gotta get away as far as we can before the final detonation. Dock releasing. And it appears we have lost the space station. A tragic ending for the two heroes still aboard. Hey Max, take a look. I'm picking up exhaust flares, and they're pulsing in a mayday pattern. Hopefully someone sees us. Come here. The shuttle you see is bringing home all the iron. A miracle remained on the station. Hi, Jake. I'm Sarah, Max's fiance. Welcome to the family. Be back. It's good to have you back.